sebelum beliau diperiksa sebagai tersangka. Kalau nggak salah sehari 2 hari lah waktu itu, ya kan, kita ngobrol, diskusi, saya sampaikan ini pasalnya, ini konstruksi hukumnya, bagaimana menurut Bu Dokter? Ternyata nyambung. Jadi klien itu kan juga perlu kenyamanan ya, nyambung nggak sih diskusi dengan advokat yang akan membela, karena ini kan soal nasib nih, soal nasib pidana ini kan langsung ya, pidana ini langsung kepada orangnya dan kemudian konsekuensi pada hukuman badan, ya kurungan atau penjara kan begitu. Nah waktu itu dia masih sedang mencari pengacara untuk mendampingi, tentu saja yang sedikit banyak memahami kasusnya, karena kasus ini kan berjalan ya udah cukup lama juga ya, sejak Januari 2025 dan dilaporkan di bulan Februari 2025, baru dijadikan tersangka di bulan November 2025. Nah ketika berdiskusi ternyata nyambung, saya mengerti unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada Bu Dokter. Kemudian juga saya sedikit banyak memahami konstruksi perkaranya seperti ini. Beliau nyambung ya. Akhirnya sudah Pak Fadli besok kita ketemu lagi ya, tanda tangan kuasa gitu. Nah dalam konteks ini saya melihat juga ketika beliau sampaikan bahwa beliau ini melakukan penelitian secara akademik ya, secara saintifik berdasarkan keilmuannya, neuroscience-nya, kemudian disampaikan ke publik, maka saya berpandangan ini tidak harus dipidana gitu, ya kan? Kita juga masih menganut prinsip kebebasan menyampaikan pendapat. Inilah Just Talks, Justice Talk Show Collaboration, dipersembahkan oleh Jurnal Politik TV Channel bersama LNP Law Channel. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum yang dipersembahkan oleh kolaborasi kanal Jurnal Politik TV dan LNP Law Channel. Bersama kita sudah hadir dari LNP Law Channel Bang Dr. Fadli Nasution. Kita akan berbincang-bincang seputar KUHP baru yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari yang lalu dan semua sudah terikat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, termasuk juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu kita akan bisa menggali lebih jauh untuk membahas, menalaah seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Dan Fadli, sekarang ini sudah berlaku, sah, dan mengikat kita semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk hukum acaranya, KUHP-nya. Tentu banyak catatan-catatan Bang Fadli yang sehari-hari bergelut di dunia penegakan hukum ini, termasuk di kantor yang Bang Fadli pimpin, LNP. Apa kira-kira catatan Bang Fadli ini dengan KUHP baru ini? Baik. Terima kasih Bang Hadi, host kita dari Jurnal Politik TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu saya jelaskan ya, supaya pemirsa tidak bertanya-tanya nih, apa itu LNP ya. LNP itu singkatan dari Lubis Nasution and Partner, sebuah kantor hukum yang kami dirikan di tahun 2005. Jadi Lubis 20 tahun yang lalu. Nasution and Partner ya. Ini nampaknya digagas oleh tokoh-tokoh hukum nasional kita nih. Ada Lubis, ada Nasution,
ada Bang Todung Mulya Lubis misalnya, Iya. ada almarhum Bang Buyung Nasution, atau apa ini sebenarnya latar belakang kok dengan mencatut ya? Iya, jadi memang dunia hukum kita itu ya di Indonesia ini khususnya advokat itu banyak memang senior-senior kita yang berasal dari Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Jadi rata-rata bermarga. Mungkin karena salah satunya termotivasi ya dengan tokoh-tokoh hukum yang senior seperti tadi Bang Todung Mulya Lubis, Bang Adnan Buyung Nasution almarhum, yang eksis dan sukses di Jakarta. Di dunia penegakan Dunia hukum penegakan secara profesional ya. Ya betul, khususnya advokat. Ya. Selain itu juga memang sebagai advokat, sebagai pembela, ya itu kan kalau membela itu ya jangan kalah dengan lawan. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau kita yang bermarga ini kan suara kita lantang, ya kan, tegas kalau di persidangan itu. Jadi menambah percaya diri klien yang kita bela, kan begitu. Nah kalau saudara-saudara kita bermarga ini kan ada yang dari gunung, ya kan, ada yang dari laut, ya kan, di kampung Sudah terbiasa suaranya lantang. terbiasa suara lantang dan keras gitu. Jadi banyaklah tokoh-tokoh yang bermarga itu khususnya dari daerah Batak, Mandailing gitu ya, yang menjadi advokat di Jakarta ini dan alhamdulillah sebagian besar itu sukses gitu. Itulah LNP. Kenapa enggak singkatannya Lunas gitu, Lubis Nasution itu? Nah, memang awal-awal kan kalau Lubis Nasution, kalau diambil dua huruf pertama itu kan Lu dan Nas, ya kan? Lunas. Tapi kemudian kita berpikir ini kok konotasinya itu jangan-jangan kalau kemarin ini nggak boleh nyicil gitu kan, harus lunas di depan kan gitu. Ya itu membuat kita nanti takutnya klien malah khawatir ya untuk mau datang kemari calon klien gitu. Jadi ya kita ganti menjadi LNP, itu Pak. LNP ya. Kayak Catatan Anda soal KUHP baru ini kan banyak pihak yang sekarang ini memberikan respon, mulai dari respon kebahagiaan, mulai dari respon positif sampai yang bernada kritik dan negatif. ya. Jadi memang kantor kami lah ya khususnya juga menangani perkara-perkara pidana. Terutama di 7 tahun terakhir ini tindak pidana korupsi ya. Ada di KPK, di Kejaksaan Agung, di Baris Krim Polri maupun di tingkatan kepolisian lainnya. Nah, kalau kita menangani tindak pidana korupsi itu lex spesialis menggunakan Undang-Undang Tipikor ya. Tapi di luar itu kita juga menggunakan KUH pidana seperti perkara pencemaran nama baik, fitnah, penyerobotan lahan dan sebagainya. Ini semua diatur secara umum, secara global dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam prakteknya selama ini kita masih menggunakan KUH pidana yang dibuat atau diciptakan di zaman kolonial Belanda, di zaman penjajahan. Itu tepatnya tahun 1918. Bayangkan tuh kalau 2023 dikurang 1918. 100 ya 5 Sudah seabad lebih lah. sudah seabad lebih. Ya kan? Lebih tua dari umur Indonesia sendiri. Lebih tua dari umur Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka di tahun 1945 hingga saat itu ya di 2023 yang lalu, ya memang itulah yang digunakan sampai kemarin lah. Termasuk perlindungan nama baik para penguasa ya. Betul, itu juga salah satunya diatur dalam KUH pidana itu. Nah, karena itu para penegak hukum ya, para akademisi ya dan praktisi menginginkan adanya reformasi ketika kita 98 itu
mengalami fase-fase reformasi, harusnya kan banyak hal yang dilakukan perubahan, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik dan hukum. Nah, di bidang penegakan hukum ini tadi memang dari induknya KUH pidana itu dibuatlah undang-undang yang khusus. Seperti tadi saya bilang, ada undang-undang tindak pidana korupsi, ya, undang-undang kepailitan, ya, undang-undang dan macam-macam, banyak lagi nih undang-undang yang secara khusus menjadi turunan dari KUH pidana ini. Ketika undang-undang itu berlaku, maka pasal-pasal di dalam KUH pidana yang ada dinyatakan tidak berlaku. Nah, sekarang bagaimana dengan perbuatan atau tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang khusus? Maka berlakulah KUH pidana di zaman kolonial ini gitu. Yang dalam praktek ya memang banyak kelemahan sebenarnya. Nah, sejak itulah mulai digagas perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dan KUHP juga, ya, karena KUHP pidana itu turunan pelaksana itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, digagaslah perubahan ini baru alhamdulillah terlaksana di tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, karena dia kompleks, ya, terdiri dari ratusan pasal, maka diperlukan waktu untuk sosialisasi. Dinyatakan dia baru berlaku 1 Januari 2026. Jadi sebenarnya sudah ada 3 tahun untuk mensosialisasikan KUH pidana yang baru ini. Kalau saya menyingkatnya, kira-kira misinya munculnya hadir KUHP baru ini semacam proses dekolonialisasi hukum-hukum zaman Belanda ini, ya? Misinya boleh dikatakan seperti itu? Ya, jadi kita ini kan sudah lama, ya, sudah lama lepas dari penjajahan atau kolonialisme Belanda, ya. Yang tersisa kan dari zaman penjajahan itu ya paling bangunan-bangunan heritage Belanda gitu kan, atau beberapa gaya hidup orang-orang tua yang masih bernostalgia dengan zaman itu. Selebihnya kan kita sudah menyerap modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perilaku, kehidupan, dan penegakan hukum pidana itu juga memang harus menyesuaikan dengan perkembangan dan situasi zaman yang semakin berkembang dan maju saat ini. Termasuk perlindungan nama baik para penguasa? Nah, jadi begini, undang-undang ini dibuat oleh DPR dan Presiden, kan begitu. Semua undang-undang, ya kan? Konstitusi kita mengatur undang-undang adalah produk bersama-sama antara DPR dan Presiden, kan gitu. Nah, ketika KUHP ini berproses, ya, mulai dari usulan, ini kan panjang prosesnya juga mendengar masukan-masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, ada namanya RDP, ahli, akademisi, masyarakat, semua diakomodir oleh DPR dan pemerintah saat itu. Nah, kemudian kalau ada pasal-pasal yang dianggap atau dirasa, ya, Masih berbau kolonial kan begitu. Ya, mau tidak mau masyarakat harus menerima, karena undang-undang itu untuk dilaksanakan, bukan untuk ditafsirkan, kan begitu. Nah, ketika kita melaksanakan undang-undang ini, ketika hak-hak konstitusi kita ada yang merasa dilanggar atau tidak terpenuhinya keadilan konstitusional kita, maka ada salurannya. Ya kan, masyarakat yang menjadi korban dari ketidakadilan konstitusional itu bisa melakukan uji material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pak Saldi Isra di media sudah mengatakan sudah siap untuk menerima gugatan-gugatan ini. Respon Anda seperti apa nih? Iya. Ini kan Jadi belum berlaku, baru beberapa hari berlaku kok sudah ribut gitu loh. nanti mungkin ya barangkali dalam praktek ya itu akan terasa gitu ya. Kalau sekarang kan dia baru berlaku, terjadi transisi dari KUHP lama ke KUHP baru.
tentu semua perkara yang menggunakan pasal-pasal dalam KUHP lama akan menyesuaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP baru. Di situ terdapat peralihan, pasal yang digunakan adalah yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Jadi kalau pasal yang di KUHP lama itu dianggap ancaman pasalnya, misalnya ancaman 7 tahun misalnya, ternyata di KUHP baru lebih rendah, 2 tahun. Nah, boleh dipakai yang KUHP baru atau sebaliknya. Nah, ini masih transisi, ya kan? Di masa transisi ini boleh memilih mana yang menguntungkan korban gitu misalnya. Peradilan itu seperti itu mengatur. Jadi bagi yang tersangka atau terdakwa tadi terdapat pilihan hukum. Namanya pilihan hukum itu bisa menggunakan KUHP lama dan bisa menggunakan KUHP baru. Sampai nanti ketika ada perkara baru tentu sudah menggunakan KUHP yang baru. Nah, Fadli, ini pertanyaan-pertanyaan menyangkut soal dapur ini. Dapur LNP. Publik mengetahui LNP ini lebih banyak menangani kasus-kasus tipikor, lalu sengketa pemilu dan seterusnya. Ya. Tapi dalam beberapa waktu belakangan ini publik terkejut. Pak Fadli atau dari LNP ini, ya kan, menangani Dr. Tifa dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Ini publik cukup terkejut juga. Rupanya Pak Fadli ini senang juga masuk ke wilayah-wilayah politik ini. Ya. Jadi begini, saya mengibaratkan advokat itu seperti dokter, ya kan? Kalau kita sakit, kita datang ke dokter, ya. Terus kan dokter tanya, sakit apa? Oh, demam, panas, diperiksa dikit-dikit, kemudian dikasih resep, sembuh, ya kan? Nah, kemudian berkembang dari dokter umum itu ada dokter spesialis. Ada spesialis mata, spesialis paru, spesialis ginjal, apa dan sebagainya, penyakit dalam, dan lain-lain. Nah, di advokat ini walaupun tidak secara eksplisit seperti itu, Prakteknya ada spesialisasi ya? Ada spesialisasi yang memang kita benar-benar concern dan expert di situ, ya kan? Begitu luasnya bidang hukum dan pelayanan hukum ya terhadap berbagai persoalan masyarakat ini, memang nggak bisa juga kita membuka minimarket atau supermarket, segala macam yang datang bisa kita urus ya, kita urus kan begitu ya kan. Itu menurut saya impossible, kecuali memang kita sebuah kantor yang besar, kemudian kita mempersiapkan punya banyak divisi, banyak advokat yang bisa menangani itu secara expert ya. Misalnya itu tentang haki itu juga harus benar-benar concern dan expert di situ untuk mengurus merek, perizinan dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk jasa ya kan. Bukan hanya karena kan orang melihat advokat itu adalah pengacara yang bersidang di pengadilan. Kan tidak seperti itu. Ada juga advokat yang tidak bersidang di pengadilan. Dia non litigasi, menjadi lawyer corporate, mengurusi investasi asing, saham dan sebagainya. Itu ada juga seperti itu. Nah, kami ini memulai dari pilkada sebenarnya. Ketika itu pilkada langsung ya di tahun 2004 kalau saya nggak salah ya, dimulainya pilkada langsung itu. Nah kemudian berkembang ya di 2008 itu sengketa pilkada itu di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah sejak itulah kita advokat-advokat muda ini dengan berbagai jaringan yang kita ada, ya kan, mulai dapat klien-klien pilkada. Nah, kan ini singkat dia. Kalau di MK itu kan jelas nih, daftar 3 kali 24 jam harus daftar. Sidang ditentukan jadwalnya teratur. Berpacu dengan waktu. Karena ada batasan-batasan yang ditentukan undang-undang, dia harus putus kan gitu. Karena masih masuk dalam tahapan pilkada waktu itu. Ini belum serentak. Itu ada di 2008, 2010, 15 dan seterusnya kan gitu. Nah, ketika itu kita menjadi lawyer pilkada ini karena basic kita waktu itu di S2 UI itu ya, salah satu pengajar kita itu Prof. Jimli.
Prof. Jimli itu kan kalau kita lihat beliau mengajar di ruang kelas itu kan kita terpesona nih, mahasiswa S2-nya nih kan kelihatan beliau pintar, cerdasnya menjelaskan. Daging semua isinya. Daging semua ya kan. Dan beliau itu waktu itu ketua MK gitu. Dan beliau ketua MK. Jadi kita pun termotivasi gitu. Oh, ini ada perkara apa, pilkada. Setelah kita pelajari cara mengerjakannya ya, ternyata tidak begitu rumit walaupun kita harus intensif. Itu bisa kerja tuh 24 jam mengejar waktu, menyusun barang bukti, menyusun alat bukti dan sebagainya. Nah, ketika zaman pilkada ini menjamur gitu ya, banyak nih advokat baru, advokat muda ini eksis nih di sidang-sidang pilkada di MK itu. Karena dia cukup berpatokan pada selain undang-undang MK, PMK namanya, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Inilah hukum acara yang mengatur prosesnya. Nah, setelah itu kan ada kepala-kepala daerah kita yang berhasil kita dampingi menang terpilih, dilantik, kemudian jadi kepala daerah, kan? Tentu karena klien kita kan menjalin komunikasi, gitu ya, komunikasi terus. Nah, di sekitar 2016 ya kurang lebih 9 tahun lalu, ya itulah mungkin jalannya seperti itu. Ada 1-2 kepala daerah itu kemudian berurusan dengan KPK, begitu. Nah, ketika mereka berurusan dengan KPK, teringat dengan kita sebagai pengacaranya dulu pernah sukses bersama lah mengantarkan dia menjadi kepala daerah. Akhirnya memilih atau menunjuk kita sebagai pengacaranya di KPK gitu. Nah, ketika kita baru mulai ya, kita juga banyak belajar lah dengan senior-senior yang sebelumnya sudah berpengalaman di KPK. Nah, ternyata memang pendampingan di KPK itu tidak sesederhana yang orang lihat juga gitu, kan? Mereka terbangun sebuah sistem yang ketat dengan SOP di KPK yang ketat gitu ya. Semuanya menurut saya sepanjang saya punya pengalaman tuh nggak adalah ruang-ruang yang tertutup lobby atau negosiasi seperti itu. Semuanya surat menyurat, semuanya terbuka ya, begitu. Nah, akhirnya sambung menyambung nih dari satu kepala daerah ke kepala daerah atau ada perkara DPRD dan sebagainya. Akhirnya sejak 2016 sampai dengan sekarang hampir sudah 51 perkara kami di KPK. Pak Fadli, sebelum dilanjut, Anda tadi sebutkan sempat mendampingi di sengketa pemilu, kemudian menang, dari menjadi kepala daerah, lalu ternyata kena kasus-kasus tipikor. Ya. Kemudian menunjuk Anda lagi untuk mendampinginya. Apa ini karena hubungan personal? Atau memang Anda berpikir bahwa setiap orang harus mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, setiap orang harus dilindungi hak-hak hukumnya? Ya. Ini mana lebih besar? Apa karena hubungan personal tadi? Nah, jadi bagi kami konsep advokat atau pengacara itu ya, dengan klien itu, relasi yang terbangun dengan klien itu persaudaraan. Jadi hampir semua ya, hampir 100% lah mudah-mudahan ya sampai sekarang, klien kami itu setelah selesai berperkara atau bahkan sudah keluar dari masa pidananya ya, itu dengan kami mesti berkomunikasi dan seperti saudara, gitu. Jadi juga seperti itu yang klien-klien kita waktu itu di MK ya, merasa puas dengan pelayanan kita. Karena kan yang kita jual ini kan jasa layanan. Kalau begitu termasuk menasihati mereka secara hukum agar tidak terjebak kasus-kasus tipikor? Oh, itu pasti ya kan, karena kan begini, memang undang-undang tipikor itu dibuat untuk mereka yang menjabat. Jadi pejabat negara
ya kan, termasuklah anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Memang undang-undang itu dibuat untuk mereka, untuk menjaga supaya tidak korupsi, kan begitu. Sejak awal kan itu juga sudah sebenar-benarnya yang mereka ketahui. Apalagi itu sudah macam-macam lah, ada fakta integritas lah pada saat pelantikan dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang itu terjadi karena adanya kesempatan. Satu, yang kedua, kalau kita melihat pada hasil penelitian KPK, ya waktu itu disampaikan terjadinya korupsi itu pertama atau banyaknya aduan ya, model-model aduan ke KPK itu pertama adalah wakil yang mau jadi bupati. Wakilnya tidak puas, dia pengen dia jadi bupati. Digoyang lah. Digoyang. Iya. Ya, dilapor sana kemari. Yang pertama. Yang kedua, perusahaan atau pengusaha yang nggak kebagian proyek dimonopoli nih di satu daerah, ya kan? Sementara sebelumnya Mereka pemainnya, ganti pemain, jadi mereka merasa tidak dapat jatah lah ya, tidak dapat bagian kue ini kan begitu. Yang ketiga, istri yang melaporkan suaminya diduga ada istri-istri yang lain. Karena mungkin aliran dananya nih kok nggak ke rumah aja gitu kan, kemana-mana gitu. Nah, ternyata penelitian KPK itu ya tiga faktor itu yang banyak mendominasi laporan-laporan di pengaduan di KPK waktu itu. Kalau nggak salah itu hasil penelitian di zamannya Pak Firly. tapi kenapa kok Anda tiba-tiba, publik menyebutnya tiba-tiba, membaca di media Anda mendampingi Dr. Tifa dalam kasusnya berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi, ya kan? Tiba-tiba Anda tangani itu, ya kan? Apa hal yang menarik dari kasus Dr. Tifa ini? Ya, jadi begini, kalau advokat itu kan, kalau Bang Hotman Paris ya, bilang klien saya ada dua. Yang pertama Konglum, kaya-kaya sekali. Yang kedua yang melarat, yang susah-susah sekali. Kan dua model dia bilang kan begitu klien dia. Kalau kita kan tidak seperti itu. Artinya begini, advokat ini yang pertama ya, kalau canda-candaan teman-teman itu kan maju tak gentar membela yang bayar, ya. Atau maju tak gentar membela yang benar. Itu kan pilihan saja kan begitu. Nah, sebenarnya kita tidak kenal baik juga awalnya ya dengan Bu Dr. Tifa ini. Tapi kita tahu ya, beliau ini kan tokoh publik juga ya di dunia sosial media. Saya sering juga itu melihat atau membaca cuitan beliau itu di Twitter ya, di X gitu kan. Menurut saya pemikiran-pemikirannya itu cukup brilian ya, cukup cerdas dan bermanfaat atau mengedukasi ya masyarakat publik. Nah, suatu hari ada senior kita gitu ya kan, minta bantuan Dr. Tifa sudah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Saya kumpulin berita yang begitu. Oh, ternyata ini pasal 310 pencemaran nama baik, pasal 311 fitnah, ada juga UU ITE-nya ya kan, pasal 27A, 28, 42 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini kita kan perlu riset tuh sebelum kita menentukan akan mendampingi Bersedia atau tidak ya? seseorang ya, bersedia atau tidak. Kita harus riset kecil-kecilan lah. Kita kan bisa googling, bisa tanya chip GPT kan, ini apa sih perkaranya gitu. Oh, ternyata soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya kan, yang sebagai pelapor di Polda Metro ada Pak Jokowi ya, dan ada beberapa, ada relawan, ada dari Pradi Bersatu dan sebagainya. Nah, ketemu sebelum beliau diperiksa sebagai tersangka. Kalau nggak salah sehari 2 hari lah waktu itu, ya kan, kita ngobrol, diskusi, saya sampaikan ini pasalnya, ini konstruksi hukumnya,
bagaimana menurut Bu Dokter? Ternyata nyambung. Jadi klien itu kan juga perlu kenyamanan ya. Nyambung nggak sih diskusi dengan advokat yang akan membela? Karena ini kan soal nasib nih. Soal nasib pidana ini kan langsung ya. Pidana ini langsung kepada orangnya dan kemudian konsekuensi pada hukuman badan. Ya kurungan atau penjara kan begitu. Nah waktu itu dia masih sedang mencari pengacara untuk mendampingi. Tentu saja yang sedikit banyak memahami kasusnya, karena kasus ini kan berjalan udah cukup lama juga ya, sejak Januari 2025 dan dilaporkan di bulan Februari 2025, baru dijadikan tersangka di bulan November 2025. Nah ketika berdiskusi ternyata nyambung, saya mengerti unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada Bu Dokter. Kemudian juga saya sedikit banyak memahami konstruksi perkaranya seperti ini. Beliau nyambung ya. Akhirnya sudah Pak Fadli besok kita ketemu lagi ya, tanda tangan kuasa gitu. Nah dalam konteks ini saya melihat juga ketika beliau sampaikan bahwa beliau ini melakukan penelitian secara akademik ya, secara saintifik berdasarkan keilmuannya, neuroscience-nya, kemudian disampaikan ke publik, maka saya berpandangan ini tidak harus dipidana gitu, ya kan? Kita juga masih menganut prinsip kebebasan menyampaikan pendapat, ya kan? Berserikat dan berkumpul itu diatur apalagi pandangan akademik ya. Pandangan akademik kan pasal 28 konstitusi kita mengatur dan menjamin hak-hak konstitusional itu, ya. Nah, ketika dia sampaikan seperti itu, maka kan seharusnya begini, ketika kita bilang ijazah ini palsu, berdasarkan apa penelitian yang kita lakukan, maka ya, membantahnya adalah ijazah ini asli, berdasarkan juga keahlian ataupun keilmuan yang ahli-ahli yang menyatakan itu asli kan. Ini belum putus ini, asli atau tidak kan belum putus ini. Ya sekarang kan begini, hasil penelitian ini kemudian kan jadi sebuah buku. Ya buku itu namanya mereka beri judul Jokowi White Paper. Nah buku ini ketika dicetak kemudian disampaikan kepada publik, ya kan, walaupun tidak disebarluaskan ya, tidak dijual secara bebas, bukan untuk mempengaruhi persepsi publik agar menyatakan itu palsu, tidak begitu. Nah ketika ini disampaikan, silakan publik yang membaca itu menilai sendiri, benar nggak sih penelitian mereka, ada nggak sih batu uji yang menyanggah hasil penelitian ini, kan seperti itu. Nah pro kontra di masyarakat inilah yang terus berkembang gitu sampai sekarang. Nah menurut kami ya, KPL ini sekarang sudah sebagai kuasa hukum tentu dalam perspektif pembelaan ya, hal-hal yang seperti ini itulah yang menurut kami pemidanaan itu bukan solusi. Nah kalau kita sisir lah ini sosial media. Ini menyebut Dr. Tifa tak layak dipidana? Ya kalau menggunakan pasal 310 pencemaran nama baik, 311 atau sekarang sudah di KUHP Nasional baru itu pasal 433 ya, sudah berubah itu. Menurut saya ketika ada untuk kita harus menafsirkan lagi untuk kepentingan umum. Nah ketika mereka berbuat itu atas dasar kepentingan umum, maka dia itu menjadi alasan pemaaf, jadi tidak dapat dipidana. Untuk mendapatkan hak-hak hukum itulah Anda bersedia mendampingi Dr. Tifa? Ya akhirnya kita mendampingi ya kan, sudah ada sekitar hampir 2 bulan inilah ya kita berjalan, dan beliau menurut kami cukup ini ya, cukup taat hukum juga ya. Sekarang itu setiap hari Kamis harus wajib lapor di Polda Metro, itu dia datang. Terkait KUHP baru dalam case Dr. Tifa yang Anda tangani, Ya. menurut Anda ini menguntungkan klien Anda atau sebaliknya malah merugikan klien Anda? Kalau ancaman pasal ya, ancaman pidananya ya, kalau yang 310 itu kan 9 bulan gitu ya kan. Nah
Kalau sekarang juga setelah dirubah menjadi pasal 433. Tapi kan ada pasal lain di Undang-Undang ITE itu pasal 27A, pasal 28 dan pasal 35 kalau saya atau 42 atau nggak salah, itu ancamannya 12 tahun gitu. Ini yang kemudian menjadi polemik ya. Setelah kita waktu itu gelar perkara khusus, ternyata kan diketahui yang melaporkan itu dengan pasal-pasal itu ya Pak Jokowi sendiri gitu. Nah ini pelapornya ini Pak Jokowi. Yang dengan pasal itu ya, Iya. nah, dengan ancaman pasal UU ITE itu Pak Jokowi gitu. Artinya kan memang kalau cuma 310, 311, 9 bulan ancamannya ya kan, ini tidak bisa ditahan kan gitu, karena di bawah 5 tahun. Jadi memang ada semacam kalau ditambah-tambah lagi pasal UU ITE itu dengan ancaman 12 tahun, karena lebih dari 5 tahun itu bisa ditahan. Ini yang kita duga sekarang ya bentuk ancaman pidana yang akhirnya mengancam kebebasan ya, kebebasan setiap individu atau masyarakat itu untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Saya kira begitu. Baik, Bang Fadli, ini di luar konteks case yang sedang Anda kerjakan. Mudah-mudahan Dr. Tifa juga bersama dengan Anda bisa mendapatkan hak-hak hukumnya yang lebih layak. Kita ingin komentar dan pendapat Bang Fadli terkait KUHP baru ini. Karena kan case Dr. Tifa juga ini menyerempet soal politik, soal demokrasi menyatakan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Menurut Anda, menurut catatan Anda, apakah KUHP yang baru ini cukup lebih membuka keran demokratisasi untuk menyampaikan pendapat umum, atau malah sekarang lebih ketat lagi? Ya kalau untuk konteksnya pencemaran nama baik dan fitnah ya, saya kira hampir sama aja ya. Karena memang ini Tidak ada perubahan yang signifikan. ada perubahan yang signifikan ya, karena kalau nggak salah dulu pernah juga di judicial review ya, pasal-pasal ini kan sering dibilang pasal karet gitu, karena kan sehari-hari itu kan terjadi ya kan, misalnya kita bilang itu dia hamil di luar nikah gitu ya kan, itu kan fitnah kan, ternyata dia punya suami, itu kan bisa jadi orang lagi ngobrol-ngobrol bergosip apa gitu kan, sehari-hari yang terjadi. Nah, kalau itu semuanya berujung dengan pidana, nah kita bisa bayangkan penjara akan penuh ya kan. Padahal kemudian yang menciptakan KUH pidana ini di zaman kolonial Belanda itu, kita boleh cek ke sana, penjaranya kosong. Ya kan, tidak terjadi pidana di sana. Bahkan tidak dibutuhkan KUH pidana gitu. Karena ya kan, Karena mungkin waktu itu rakyat takut sama penguasa. iya, bisa juga undang-undang ini kan digunakan untuk Menakut-nakuti. putih masyarakat kan begitu di zaman itu ya. Baik Pak Fadli, Ya. catatan akhir ini. Apa nasihat Anda untuk publik kita, terutama para aktivis yang memang dengan kemajuan teknologi yang ada, ini kan nyaris semua bunyi. Nah, apa nasihat Anda terkait KUHP yang baru ini, agar publik malah tidak takut seperti yang Anda lakukan? Kira-kira resep-resepnya apa ini, agar tetap bisa bersuara, tetapi juga bisa tetap terlindungi secara hukum? Silakan Pak. Ya. Jadi kita sebenarnya bersyukur ya bahwa reformasi di bidang hukum salah satunya menghasilkan KUH pidana yang baru. Kan setelah seratusan tahun tadi ya kita menggunakan KUH pidana kolonial ya di zaman Belanda. Ini suatu kemajuan, saya kira. Kemudian juga undang-undang ini sebenarnya diciptakan itu kan untuk mengatur agar kehidupan masyarakat itu tertib, agar masyarakat itu takut untuk berbuat pidana dan memberikan efek jera
Ketika dia takut atau dia jera, maka tidak akan mengulangi atau tidak akan melakukan, kan seperti itu. Makanya ada ancaman-ancaman pemidanaan itu berupa penjara atau kurungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Nah, tapi satu hal lain bahwa tidak semua perkara itu berujung dengan pemidanaan atau pemenjaraan ya. Ada kita mengenal dalam KUHP dan KUHP baru ini restoratif justice, keadilan restoratif. Kalau bahasa lainnya perdamaian. Jadi kalau antara pelapor dan terlapor, ya kasus-kasus tadi lah, misalnya. Karena ini masuk delik aduan semua nih. Ya, ini saling ejek lah atau apa gitu kan, yang perkara-perkara yang masih bisa dicarikan solusi ya, jalan keluar atau perdamaian, maka itu ada jalan keluarnya, restoratif justice. Nah, dengan restoratif justice ini saya kira bisa didudukkan di meja perdamaian, ya kan? Tidak perlu sampai di penjara, karena nanti penjara penuh. Kalau penjara penuh, yang ngasih makan negara, ya kan? Maka negara juga akan banyak kos atau ongkos yang akan dikeluarkan negara untuk memenuhi kehidupan. Yang kedua, keluarga yang di luar. Bagaimana kalau dia itu mencari nafkah atau tulang punggung keluarga? Akhirnya kan harus berlama-lama di dalam penjara, tidak produktif, akhirnya keluarga juga menjadi korban. Gitu. Baik, Dr. Fadli, ini mungkin publik juga banyak yang ingin ditanyakan, penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Fadli. Mudah-mudahan pada sesi-sesi berikutnya Dr. Fadli juga bersedia merespon komentar-komentar yang mungkin masuk dalam tayangan kali ini. Saya lagi terima kasih Dr. Fadli. Ya, sama-sama. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan dunia hukum. Dan jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan memberikan jawaban, setidak-tidaknya memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetap di kolaborasi Jurnal Politik TV dan LNP Law Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Just Talks, Justice Talk Show Collaboration dipersembahkan oleh Jurnal Politik TV Channel bersama LNP Law Channel.